Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gemala? Mudah-mudahan sehat selalu. Saat ini Gemala sedang berada di satu tempat yang tentunya bersama dengan tamu spesial. Kita langsung sambut aja Prof. Indra Uno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ternyata Prof. Indra Uno ini punya banyak banget kegiatan. Salah satunya adalah saat ini masih menjadi foundernya dari OKOC ya, Prof ya. Oke, boleh cerita nggak sih Prof kalau misalnya di OKOC itu kegiatannya saat ini apa aja, terus kemudian juga harapan ke depannya kayak gimana? Boleh dong cerita-cerita dong Prof. Nah, kalau di OKOC itu kita awalnya bermula dari suatu kegiatan di Yayasan Min Erono Foundation, itu sekitar tahun 2000 mulainya, dan itu khusus memberikan beasiswa kepada para mahasiswa. Nah, beasiswanya ini hanya umum dan agar mahasiswa itu yang terancam putus sekolah itu bisa terus sampai selesai. Beberapa tahun kemudian kita melihat bahwa ada kebutuhan untuk melakukan modifikasi terhadap beasiswa tersebut. Jadilah beasiswa wirausaha. Kenapa? Karena kita ingin para penerima beasiswa ini bukan saja ujungnya begitu mereka selesai kuliah itu menjadi pencari kerja, tetapi juga bisa menjadi pencipta lapangan kerja. Wow. Nah, itu yang ceritanya seperti itu. Oke, nah kalau misalkan kegiatan-kegiatannya yang saat ini sedang digencarkan apa Prof? Dan mungkin misalnya program andalannya nih OKOC saat ini dalam waktu dekat apa sih Prof? Kita ada yang disebut kurikulum 7 top. Apa itu 7 top? 7 tahap OKOC menuju prima. Intinya, setiap orang yang masuk ke kurikulum tersebut, dia akan secara berkala dan berjenjang mengalami peningkatan-peningkatan tahap, sehingga satu saat tahap ke-7 mereka siap untuk mendapatkan akses terhadap permodalan di usahanya masing-masing. Dan kalau kita bicara Jakarta itu kita sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga dengan penyedia pembiayaan yaitu Bank DKI, dan Bank DKI selama ini mungkin udah memberikan sampai sekitar 1000 lebih usaha mikro kecil menengah untuk pembiayaan mereka, dan ini menurut saya bisa direplikasi di tempat-tempat lain di Indonesia, di provinsi lain, kabupaten lain, kota-kota lain, agar apa? Agar lebih banyak lagi akses buat para UMKM untuk kita sebutnya naik kelas. Dan yang kita fokuskan untuk bikin beberapa event-event di mana event tersebut bisa berkumpul para UMKM dan juga para calon-calon pembeli. Nah, akhirnya transaksinya naik. Betul. Jadi memang sebetulnya permodalan ini menjadi salah satu yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak UMKM ya, Prof ya. Nah, kalau untuk mendapatkan permodalan sendiri sebetulnya melalui 7 top itu kurang lebih jangka waktunya berapa lama sih, Prof, sampai benar-benar UMKM ini bisa menerima bantuan modalnya? Paling cepat itu sekitar 6 bulan. 6 bulan udah dapat? Udah dapat. Oh, bisa sudah direferensikan gitu ya ke Bank DKI untuk bisa mendapatkan bantuan permodalan gitu ya, Prof ya? Betul. Dan uniknya karena kita punya kolaborasi ini dengan Bank DKI, yaitu pendampingan usaha, Bank DKI tidak mengharuskan adanya jaminan atau kolateral sama sekali. Cukup menunjukkan sertifikat selesai. 7 top itu. Wow, luar biasa. Pasti ini udah tunggu-tunggu banget nih. Berarti sekarang ada berapa banyak Prof? Kurang lebih anggota yang tersebar di seluruh Indonesia yang bergabung dengan OKOC yang udah nggak sabar menantikan 7 top ini. Nah, kalau di total nih kira-kira 1,5 juta lebihan gitu. Wow, 1,5 juta Prof. Itu tersebar di seluruh Indonesia tuh hanya di kota-kota besar aja, apa memang ada kota-kota yang lainnya juga? Ada di misalnya OKOC Forever, ini satu komunitas, dia ada di 20 kota. Wow. Ada OKOC Andalan, dia ada di 31 provinsi. Ini penggerak ya Prof ya? Ini penggerak komunitas. Jadi
kita sebagai OKOC Indonesia ini hanya sebagai payung gerakan di mana kita menyediakan platform dan pelatihan TOT kepada para penggerak komunitas. Dan kita membuka kesempatan seluas mungkin agar mereka bisa tumbuh kembang usahanya dengan cara apa? Boleh menggunakan merek OKOC atau nama OKOC. Nah, kalau cara bergabungnya Prof, gimana? Mungkin teman-teman yang lihat udah gak sabar nih, pengen tahu. Simple banget. Caranya tinggal ambil handphone, buka browser, klik okoce.net, okoce.net. Udah itu terus langsung klik daftar, isi data pribadinya, langsung keluar kartu tanda anggota digitalnya, dan di situ langkah berikutnya diminta untuk bergabung ke satu penggerak utama atau penggerak komunitas utama. Habis itu bergabung dengan beberapa penggerak lainnya sebagai perluasan jejaring. Gampang kan? Gampang banget. Nah, sahabat Gemala, pengen tahu juga kan aktivitas apa lagi sih selain menjadi founder OKOC? Kalau Prof Indra ini sekarang memang banyak banget kegiatannya. Boleh dong Prof sharing-sharing. Kalau nggak salah, Prof ini hobinya juga musik sebenarnya. Wah, musik itu di kamar mandi aja. Oh iya. Jadi nggak profesional. Nah, keinginan musiknya itu diturunkan ke anak pertama, Sean. Dia dari SMP awal dia udah main gitar, habis itu SMA dia mulai vokal. Terus begitu dia kuliah, dia mulai berani ngafe gitu. Ngafe, dan sekarang dia lagi bikin beberapa single dan dia ingin karir musiknya terus ada, walaupun dia juga menjadi seorang wirausaha karena dia buka warung ropangnya itu, roti panggang ceritaku. Udah itu terus dia juga kuliah, udah itu terus dia juga magang di sayur boxnya. Jadi musik itu sesuatu yang dinikmati waktu lebih muda. Kalau sekarang memilih musik-musik tertentu aja. Musik apa, seperti apa? Boleh tahu ya? Kalau pengen dengar musik itu dengerin lagu-lagunya Maher Zain. Maher Zain kebetulan Maher Zain itu pernah datang sini ngobrol langsung, dan dia ternyata udah beberapa kali kesini. Dia sangat melihat Indonesia sebagai big fans clubnya dia, dan publisher atau produsernya dia itu atau yang menyebarkan mendistribusikan lagunya namanya Awakening Media, itu ownernya adalah kawan saya sendiri. Aku sebetulnya mengamati banget juga sih Maher Zain, selain ngefans orang yang keren, terus itu karya-karyanya juga luar biasa, bisa mensiarkan Islam dengan cara yang keren gitu ya Prof ya. Jadi lagu-lagunya tuh juga dibalutnya kekinian, terus kemudian juga image-nya juga kekinian. Nah, itu mungkin kurang lebih nggak jauh dengan produk ya Prof. Jadi ngomongin tentang produk, image itu ternyata penting banget ya Prof ya. Betul, karena image itu adalah komunikasi, dan komunikasi itu adalah penyampaian informasi. Dan kalau informasinya dikemas dalam suatu paket yang menarik untuk audiens atau siapa yang ingin membeli atau siapa yang ingin mengkonsumsi, itu ujungnya adalah suatu aksinya yaitu membeli gitu, dengan ujungnya hitungannya transaksi. Ya, jadi dari informasi sampai transaksi, bicara mengenai kemasan tadi. Yang paling penting adalah sampaikan dalam bahasa kawan. Tergantung target marketnya ya? Oke. Target marketnya dia bisa pilih mau yang kecil, mau yang lebar, mau yang umum, dan seterusnya. Jadi dia menyesuaikan diri kemasan itu terhadap siapa yang akan mengkonsumsi produk atau jasa. Jadi aku tuh memang udah lama mengamati Maher Zain dan sangat fans juga, karena karya-karyanya emang bagus banget sih. Dan Awakening Records itu menjadi salah satu inspirasiku melahirkan sebuah label juga, label sendiri, namanya Gemala Simfoni. Jadi aku bikin rumah kreatif karena terinspirasi dari Awakening tadi sebenarnya. Namanya kan Awakening kan, jadi benar-benar membangun kan gitu Bro. Dan sebagai hadiahnya nih buat Gemala Simfoni itu nanti begitu Bang Syarif kesini di akhir Juli nanti saya temukan. Terima kasih Prof Indra.
Nanti mudah-mudahan jangan nanti aku tagih nggak apa ya, Prof? Harus ditagih. Harus ditagih. Terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Gemala semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.